Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Redar Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Untuk abang-abang tampan yang sudah menyisihkan sedikit rezekinya, Mimin sangat berterima kasih karena sudah mentraktir Mimin untuk membeli kopi dan gorengannya. Semoga babang tampan dimurahkan rezekinya yang berlimpah. Dan apabila kalian ada yang berkenan mentraktir Mimin, kalian bisa cek deskripsi untuk link sawerianya. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 20. Cerita dimulai. Terlihat Madongpil yang sedang berlatih untuk mengisi waktu senggangnya. Ia pun teringat akan perkataan tuan muda ketiga yang mengatakan kalau mereka telah menyelesaikan beberapa masalah yang mereka hadapi. Tidak hanya itu saja, tuan muda ketiga meminta kepada mereka untuk kembali ke markas mereka masing-masing. Terutama kau Madongpil, kau terlalu dekat denganku. Memang benar kalau kau bekerja sebagai pengawalku, tetapi kau bukanlah orang biasa karena kau adalah salah satu dari 3 elder penjaga kultus ini. Jadi kau harus kembali untuk menjalankan tugasmu. Madongpil pun bergumam, apa yang dikatakan oleh tuan muda ketiga memanglah benar. Aku menjadi terlalu terbiasa tinggal bersama tuan muda sehingga aku hampir saja mengabaikan pekerjaan utamaku. Sadarlah, masih ada banyak waktu untuk bisa bersama tuan muda. Jadi aku harus lebih bersabar lagi. Kemudian dari arah belakangnya terdengar seseorang yang memanggilnya dengan mengatakan kalau dia telah dipanggil oleh pemimpin pasukan penjaga. Beberapa saat kemudian, salah satu dari elder berkata kepada Madongpil, "Kami berdua sangat sibuk, jadi aku akan menyampaikan masalah ini secara singkat. Aku tahu kalau kau akan menjadi pengawal komando demonik dalam 3 hari ke depan. Oleh sebab itu, kali ini misimu akan dirubah." Sambil menyerahkan selembar dokumen, ia kembali berkata, "Apakah kau tahu setiap 3 bulan sekali bahwa eksekutif internal akan mengirimkan orang-orangnya untuk mengumpulkan barang yang berharga?" Madongpil pun bertanya mengapa mereka ingin menjadikan pasukan penjaga istana sebagai pengawalnya. Ia pun kembali menjelaskan kepada Madongpil bahwa beberapa hari ini saat menjelang adanya festival, maka halaman istana kultus demonik menjadi sangat ramai. Oleh sebab itu mereka ingin menjadikan pasukan istana sebagai pengawal hanya untuk berjaga-jaga. Dalam 15 hari ke depan kalian akan berangkat, dan juga titik-titik penting telah tertulis di dalam dokumen itu. Jadi kau harus mempelajari isi dari dokumen itu, lalu bakarlah sampai tidak ada yang tersisa. Mendengar perintah itu, dengan penuh percaya diri Madongpil berkata, "Apapun misinya, percayalah aku akan menyelesaikan misi itu dengan sukses." Cerita berpindah. Terlihat Hajin yang berkunjung ke rumah Soyusim. Di sana ia menemui seorang perempuan yang terbaring tidak berdaya di atas tempat tidurnya. Yosim pun menjelaskan kalau wanita itu bernama Junwa. Dia adalah orang yang sangat berbakat, tidak hanya dalam bidang manajemen saja, akan tetapi ia juga sangat ahli dalam seni bela diri. Bahkan sebelum masuk ke dalam kultus ini, dia dikenal sebagai orang yang sangat jenius. Meskipun dia bertanggung jawab atas sebuah unit di dalam faksi sebagai seorang komandan, dia juga bertugas sebagai pengurus di tempat ini tanpa diketahui oleh siapapun. Bahkan ketika kondisinya semakin parah dan juga hampir lumpuh, dia masih saja melakukan pekerjaannya dengan luar biasa. Di dalam hatinya Hajin bergumam, "Kau memiliki umur yang masih muda, tetapi kau memiliki peran yang sangat penting di dalam organisasi sebesar ini. Terlebih lagi, hanya dalam hitungan hari kau mampu merincikan tekniknya dan menggunakannya hingga menunjukkan kemajuan. Sungguh wanita yang sangat luar biasa."
Kemudian Hajin pun mencoba memeriksa kondisi tubuhnya dengan menggunakan aura demonik yang terpancar dari dalam tubuhnya. Terlihat Yosim sangatlah terkejut. Ia bergumam, ini adalah energi yang sangat luar biasa. Meski ia melepasnya dengan ringan, tetapi kualitas energinya sangatlah mengerikan. Siapa dia sebenarnya dan bagaimana ia melakukannya? Di sisi yang lain, sambil merasakan energi yang ada di dalam tubuh Junwa, Hajin berkata di dalam hatinya, yang aku rasakan di dalam tubuhnya masih ada jejak teknik yang ia operasikan secara langsung. Jadi akan sangat mudah mengikuti jalannya dan merangsang tubuhnya untuk bisa bekerja sama. Benar saja, tidak membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya Hajin pun telah berhasil membuang residu yang bersamaan dengan keluarnya darah dari dalam hidungnya. Waktu pun berlalu begitu cepat. Tidak terasa 10 hari telah berlalu sebelum tanggal yang dijanjikan. Akhirnya Junwa telah terbangun dari koma panjangnya dan membuka matanya dengan perlahan. Itulah hari di mana Junwa telah sembuh berkah pengobatan yang dilakukan oleh Hajin. Di tempat yang berbeda, terlihat Yosim sangatlah tidak menyangka kalau tuan muda ketiga telah meminta sesuatu kepadanya, yaitu untuk menempatkan dirinya di dalam transportasi tanpa diketahui oleh sang Raja Demon. Mendengar itu, Hajin hanya tertawa. Ia berkata, seperti yang diharapkan, Anda sangat mudah memahami apa yang aku maksud. Lalu Yosim kembali berkata, apakah Anda tahu bahwa permintaan Anda sangatlah mustahil untuk dilakukan? Bisakah kita mengakhiri ini sebagai tindakan yang baik? Hajin pun mengatakan, aku sangat ingat bagaimana kita telah mencapai kesepakatan, yang mana itu bukanlah sebuah bantuan ataupun permintaan, melainkan menjadi sebuah transaksi. Jadi sudah terlambat untuk membatalkan kesepakatan yang telah kita buat. Terlihat Hajin begitu tidak percaya saat mendengar Yosim yang dengan kesalnya mengatakan kalau ia adalah orang yang bajingan dan juga licik. Sambil tertawa, Hajin kembali berkata, mengingat semua kesulitan ini, bukannya kau sudah tahu bahwa aku telah berusaha dengan sangat keras untuk memulihkan penerusmu? Akan tetapi, terlihat Yosim semakin kesal setelah Hajin yang mengatakan seolah-olah ia telah berhutang budi kepadanya. Lalu Yosim berkata, kau memintaku untuk menipu sang raja. Itu adalah hal yang mustahil. Jadi aku memintamu untuk melupakan permintaan ini dan aku akan berpura-pura tidak pernah mendengarnya. Namun Yosim sangatlah tidak mengerti ketika tuan muda ketiga yang berkata, untuk apa kau menipu sang raja? Semua orang pasti tahu kalau tidak ada satu orang pun yang mampu menipunya. Akan tetapi dia sama sekali tidak tertarik kepada semua muridnya ataupun apa yang mereka lakukan. Dia hanya berkuasa, tetapi dia tidak memerintah. Mungkin kau bertanya mengapa, tetapi memang seperti itulah yang dilakukan oleh sang raja. Kemudian Yosim berkata, yang menjadi masalah bukan hanya itu saja, tetapi apabila seorang kandidat pengganti sang raja terkait pada pengiriman dari tempat ini, maka akan ada sebuah rumor yang beredar bahwa eksekutif internal telah memihak kepada salah satu dari kandidat. Hajin hanya tersenyum. Ia berkata, kita tidak perlu mengkhawatirkannya karena aku sangat yakin kalau orang sepertimu akan dengan mudah menghilangkan rumor yang seperti itu. Ketika Yosim ingin berkata kalau dia memang memiliki kemampuan itu, tetapi melakukannya tidak semudah yang dipikirkan, Hajin pun langsung memotong perkataannya. Akan tetapi Hajin langsung terdiam ketika Yosim yang menegurnya karena tidak mendengarkan perkataannya sampai selesai. Lalu Yosim melanjutkan kata-katanya, seperti yang kau ketahui, masalah ini tidak akan berakhir hanya dengan balas dendam politik ataupun penyebaran rumor jahat. Apabila sesuatu tidak berjalan pada semestinya, maka beberapa organisasi yang netral akan mencoba berpihak kepada kandidat lainnya. Dan jika itu terjadi, sudah pasti akan mengguncang kultus demonik.
Namun Yosim langsung terdiam ketika tuan muda yang mengatakan, "Jadi apa yang kau harapkan dengan permintaanku? Apakah kau tidak pernah memikirkan apa yang aku pinta sebagai imbalan untuk menyelamatkan sebuah nyawa? Aku tidak akan membicarakan harga untuk sebuah nyawa karena aku tidak menyukai cara yang seperti itu. Tetapi ini adalah transaksi dan kau harus menerimanya dengan cara yang aku minta." Setelah menghela nafas panjang, Yosim pun berkata, "Memang benar kalau itu adalah sebuah transaksi untuk sebuah nyawa. Meski permintaan ini sangatlah berlebihan, tetapi mau bagaimana lagi kalau aku harus melakukannya. Namun menemukan jalan keluarnya membutuhkan waktu yang sangat lama." Aku tidak menyangka kalau gadis itu sangatlah keras kepala karena ia begitu ingin untuk memimpin grup transportasi pengiriman tanpa memikirkan resikonya. Dia terlalu muda untuk menjalankan misi ini. Meski aku sudah menolaknya, tetapi tetap saja ia bersikeras untuk melakukannya. Dan sekarang kau mencoba untuk menambah masalah besar lainnya. Kemudian sambil tertawa, Hajin pun meminta izin kepada Yosim untuk bertemu dengan gadis itu karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan kepadanya. Beberapa saat kemudian, terlihat Junhwa yang begitu terkejut ketika melihat seseorang yang tidak ia kenal telah masuk ke dalam kamarnya. Junhwa pun bertanya siapa dia sebenarnya dan apa tujuannya masuk ke dalam kamarnya. Dengan santainya Hajin mengatakan kalau dia adalah orang yang telah mencoba untuk menyembuhkannya dari koma panjangnya. Akan tetapi Junhwa berkata, "Aku tidak bertanya apa pekerjaanmu, melainkan siapa kau sebenarnya." Hajin pun berkata, "Aku rasa aku akan menjelaskannya seperti ini. Aku adalah orang yang telah mengajarkan teknik itu kepada Soyusim agar kau bisa pulih dengan cepat." Mendengar pernyataan itu, Junhwa bergumam, "Aku tidak menyangka kalau dia adalah pemilik dari teknik itu." Lalu ia langsung memberi hormat kepada Hajin dan berterima kasih kepadanya karena dia telah membantunya untuk memulihkan diri. Hajin kembali berkata, "Kenapa kau begitu mudah percaya kepadaku sedangkan kau sama sekali tidak tahu siapa aku?" Dengan santainya Junhwa mengatakan, "Tidak menjadi masalah untuk memberi hormat satu kali. Tempat ini adalah instalasi internal dan ini bukanlah tempat di mana orang yang mencurigakan bisa masuk dengan mudah." Hajin pun berpikir dia sangat cepat untuk menilai situasinya. Aku pernah mendengar kalau dia orang yang sangat keras kepala, tetapi setelah aku amati dia juga mampu menyesuaikan dirinya dengan lumayan cepat. Lalu Hajin berkata, "Ini sangatlah bagus jika kau menjaga semangat yang tinggi dan juga tubuh yang rileks. Seharusnya tidak akan menjadi masalah apabila kau melakukan perjalanan ini. Jadi kau tidak perlu khawatir karena aku akan pergi bersamamu." Namun dari arah belakangnya terdengar Yosim yang menolak kalau Junhwa akan ikut dalam perjalanan itu karena dia masih belum pulih sepenuhnya. Akan tetapi dengan tatapan mata yang tajam penuh ambisi, Junhwa berkata, "Master, misi pengiriman adalah misi utamaku. Aku tidak tahu kalau Anda begitu khawatir kepadaku karena aku yang koma begitu lama. Tetapi lebih baik aku memilih mati daripada menjadi seorang bawahan yang tidak berguna. Jadi aku mohon biarkanlah aku pergi untuk menjalankan misiku." Pada keesokan harinya, sambil menikmati perjalanannya, Hajin berkata, "Akhirnya aku bisa pergi meninggalkan kultus itu. Sudah hampir 1 tahun ketika aku terbangun dengan tubuh tuan muda ketiga dari kultus demonik, dan hampir 10 tahun sejak aku bisa menghirup udara luar tanpa adanya rasa kekhawatiran. Jika semuanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka aku akan bisa melarikan diri selamanya. Yang aku tahu, tujuan utama pengiriman ini adalah wilayah Gangseo. Di wilayah itu ada 2 rumah persembunyian yang dibangun selama aku menjadi seorang pembunuh. Meski keduanya sangat jauh dari titik yang berdekatan dengan Gangseo, akan tetapi jika aku berlari selama 4 hari dan 4 malam tanpa henti, maka aku akan sampai kepada tempat persembunyian itu. Dan kalau aku sudah sampai di sana, maka kebebasan sudah mutlak di tanganku."
Tiba-tiba saja lamunannya langsung buyar ketika Junwa yang meminta maaf kepadanya karena Junwa sudah bersikap kasar kepadanya lantaran ia tidak tahu kalau dia adalah tuan muda ketiga. Aku ingin mengucapkan rasa terima kasihku kepada Anda, sebab jika bukan karena tuan muda, maka aku tidak akan pernah bisa keluar dari rawa roh jahat selama sisa hidupku. Hajin pun mengatakan kalau masalah itu tidak perlu diingat lagi karena masalah itu sudah berlalu begitu saja. Ketika Junwa yang ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja Hajin pun langsung memintanya untuk menutup mulut karena ia merasakan sebuah aura yang begitu ia kenal. Di dalam hatinya Hajin bergumam, ini adalah aura yang aku kenal, aura yang berat yang tidak bisa dicegah akan kehadirannya. Ternyata di luar sana terlihat Ma Dongpil yang berkata kepada salah satu dari mereka bahwa penjaga istana akan mengawal mereka sampai ke tujuan selama perjalanan untuk mengirim barang. Lalu Ma Dongpil memerintahkan kepada semua pasukannya untuk membagi menjadi 2 kelompok agar mereka bisa menjaga rombongan itu dari kedua sisi. Saat menyadari kalau aura itu adalah Ma Dongpil, Hajin pun sangatlah panik. Ia bertanya-tanya apakah pelariannya telah diketahui oleh Aula Hukum Pidana. Dasar bajingan, mengapa mereka mengirimkan beberapa pengawal sedangkan yang mereka kawal adalah orang-orang yang sangat ahli dalam seni bela diri demonik. Kemudian Hajin pun bertanya kepada Junwa apakah perasaannya baik-baik saja. Meski Junwa mengatakan baik-baik saja, akan tetapi tetap saja Hajin memeriksa denyut nadinya dan mengatakan kalau itu hanyalah untuk berjaga-jaga. Namun ternyata seketika itu juga Junwa langsung tertidur setelah Hajin menyentuh denyut nadinya. Ia berkata, tidur adalah obat yang paling baik, jadi tidurlah dengan nyenyak. Ma Dongpil pun mendengar ada sebuah suara yang berbisik memanggilnya. Seketika itu juga ia menyadari kalau bisikan itu berasal dari tuan muda ketiga karena ia begitu kenal bagaimana suara tuan muda. Lalu Ma Dongpil berkata, "Wahai tuan muda, mengapa Anda ada di sini? Apakah Anda akan berpartisipasi dalam gerakan ini?" Hajin pun berbisik kepadanya, "Dasar brengsek, bicaralah dengan pelan. Jadi jawablah pertanyaanku, kenapa kau mengawal konvoi ini?" Ma Dongpil mengatakan kalau dia telah ditugaskan untuk menjaga pengiriman ini karena mereka bilang akhir-akhir ini situasi di luar kultus demonik sangatlah berbahaya. "Wahai tuan muda, apakah Anda telah menjalankan misi rahasia yang diberikan oleh sang raja?" Hajin pun mencoba santai dengan mengatakan, "Kira-kira seperti itu, aku telah mendapatkan sebuah misi. Tetapi yang lebih penting, jangan ada satu orang pun yang tahu kalau aku ada di sini. Dan kau jangan pernah bertanya apa alasannya." Di dalam hatinya Hajin berkata, dalam cara yang aneh segala sesuatu akan berjalan dengan mudah. Tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa hubungan baik yang aku bentuk di tempat ini akan menggenggam kakiku begitu saja. Jika terus begini, aku sama sekali tidak bisa melarikan diri meskipun kesempatan itu ada di depan mataku. Dasar bajingan, hidupku sedang dipermainkan oleh dewa. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.